Di game Genshin Impact terdapat 7 elemental, yaitu Pyro, Hydro, Geo, Electro, Dendro, Cryo, dan Anemo. Nah, dari ketujuh elemental ini bakal gue review jujur dan masukin ke dalam tier list. Tapi sebelum itu, perlu digaris bawahi, video ini bakalan penuh dengan pendapat dari sudut pandang gue. Jadi seperti review dan tier list elemental ini bakalan pure dari perspektif gue sebagai pemain Genshin Impact juga tentunya. Jadi, misal di akhir video kalian kurang setuju apa yang gue sampaikan, ya aku kudu piye, namanya juga subjektif, jadi setiap orang bisa berbeda-beda pendapat juga. Tapi ya wes lah, mending kita langsung ke inti video. Oke, bisa kalian lihat ini tabel tier listnya. Kalau kalian sering lihat orang lakuin video tier list kayak gini, mungkin kalian sudah hafal lah ya. Di sini kayak biasa ada dari tier S, A, B, C, dan D. Untuk tier S itu sangat highly gue recommend, jadi elemental yang berada di tier ini bakalan sangat powerful dan sering gue pakai buat misal daily, ngekill boss mingguan, ataupun dalam tim andalan gue. Tapi untuk tier S ini bakalan hanya boleh diisi satu elemental aja. Itu sedikit rules dari gue. Selanjutnya ada tier A, itu ya masih gue bilang recommend banget, powerful iya, dan masih sering gue pick untuk dailyan gitu. Tier B itu gue bilang cukup oke lah. Gue bilang jarang gue pick, tapi masih beberapa kali gue pakai walaupun kadang-kadang aja. Dibilang powerful juga enggak, sosok aja lah. Selanjutnya ada tier C, ini bakal gue bilang hampir nggak pernah gue pick ke dalam tim gue, dari segi kekuatan gitu agak kurang lah. Dan terakhir tier D, ini ya sudah kalian ketahui lah, nggak pernah gue pick sama sekali, dan untuk gue pakai juga boro-boro dipakai, gue build karakternya aja sudah malas. Oke, itu sedikit penjelasannya supaya kalian memahami urutan tier list yang gue bikin ini. Oke, untuk pertama, untuk elemental yang gue ambil yaitu Geo, dan bakal gue taruh di tier C. Kenapa? Jujur gue nggak tahu kenapa juga, tapi dari awal gue main sampai sekarang pun ngerasa elemen Geo itu agak kurang aja. Ya gue tahu karakter Geo gue nggak cuma ada si Noel, Albedo, dan Kachina, 3 itu doang. Gue nggak ada kayak Zhongli, Avia, atau karakter Geo lainnya. Sempat build si Noel, ngerasain dikit tapi nggak masuk di build gue, jadi ya gue taruh di tier C aja udah cukup kok. Kalau gue taruh di tier D kayaknya kurang pantas, soalnya memang 3 karakter yang gue punya itu agak lumayan gue build, cuma karena aku kurang suka aja, jadi cocoknya taruh di tier C aja. Next, elemen Pyro. Untuk case Pyro ini cukup gue suka. Pertama, Pyro ini bisa gabungin reaksi elemen lainnya, contohnya kayak Burning, Vaporize, Overload, Melt, Swirl, dan Crystallize. Kalau kalian pernah dengar trio karakter bintang OP yang terdiri dari Bennett, Xiang, dan Xingqiu, ini karakternya sudah sering dipick dari zaman bahula waktu Genshin awal-awal rilis, dan sampai sekarang aja masih sering topik untuk dipakai. Contohnya aja si Bennett, ini karakter bintang 4 paling bagus di game. Ini skillnya aja bisa kasih elemen pyro ke musuh, dan burst atau ultinya bisa ngeheal dan kasih buff ke tim kalian. Dan dia di patch terakhir juga dikasih lore di in-game pula. Nggak cuma si Bennett aja sebagai karakter pyro yang bagus, ada Xiangling, Kefrus, Gami, Mavika, Arlecchino, dan lain sebagainya. Jujur, elemen pyro ini gue paling suka dari cara bermainnya, karakternya. Jadi untuk elemen pyro ini gue taruh di tier A. Selanjutnya, Hydro. Elemen ini masih sama kayak Pyro, bisa bikin banyak reaksi kayak Vaporize, Bloom, atau Hyper Bloom jika menggabungkan elemen Hydro dan Dendro. Selain itu, Electrocharge dan Frozen. Mungkin salah satu tim yang sering dipick orang-orang yaitu Hyper Bloom. Seingat gua, tim-timnya terdiri dari satu karakter Hydro, biasa orang pakai Xingqiu, satu karakter dari Electro, biasa orang pakai Kukishinobu, dan satu karakter Dendro, antara Nahida, Kolei, Dendro MC, atau karakter Dendro lainnya yang bisa kasih elemen Dendro ke musuh. Untuk sisa satu slot kosong lagi biasa orang bebas taruh siapa aja antara karakter dari elemen Hydro, Electro, atau Dendro, asal jangan karakter di luar 3 elemen tersebut. Dan yap, kalian telah membuat tim Hyper Bloom. Mungkin sedikit tambahan tim lainnya, salah satu tim favorit gue yang ada, karakter Hydro-nya terdiri dari Game, Furina, Escovir, dan Xianyun. Ini tim gue suka terutama dari segi gameplaynya yang menggunakan teknik plunging attack. Di karakter Hydro ini juga
pada bagus-bagus. Contohnya kayak Furina, Shinsu, Yelan, Neuvillette, dan lain sebagainya. Dari segi mekanik ataupun skill para karakter Hydro ini juga bagus-bagus. Jadi ya gue bakal taruh di tier A. Untuk Electro, ini masih sama kayak Pyro dan Hydro. Elemen Electro ini bagus kok. Kalian bisa main banyak reaksi. Contohnya Aggravate, Overload, Superconduct, dan reaksi lainnya seperti gue bilang sebelumnya kayak Hyper Bloom dan Electro Charge. Ngomong-ngomong, untuk patch kedepannya kita bakalan update ke 6.0 atau dari official Hoyoverse-nya bilang ini update Luna 1, dimana ada wilayah baru yaitu Notcry, story baru, karakter baru tentunya, dan reaksi baru. Untuk reaksi baru ini namanya Lunar Charge, yang sebenarnya ini sama kayak reaksi Electro Charge dengan penggabungan reaksi Hydro dan Electro. Tapi untuk Lunar Charge ini khusus dari karakter Notcry. Untuk sekarang kalian bisa memainkan reaksi Lunar Charge ini memakai karakter Ineva. Dan jujur reaksi ini agak kurang, tapi ya perlu kita ketahui reaksi ini baru aja hadir dan masih terbatas karakter-karakternya dan artefak untuk pendukungnya. Jadi gue kurang bisa memaksimalkan reaksi tersebut. Balik lagi ke topik utama, karakter-karakter Elektro ini juga pada bagus-bagus dan hampir semua karakter Elektro ini cewek-cewek. Gue nggak tahu kenapa. Ya karakter cowok Elektro cuma ada Razor, Sino, Setos, Ororon, dan Flinch yang OTW rilis. Tapi untuk penggunaan karakter Elektro ini pada beberapa cara mainnya ada yang gampang dan juga agak susah. Contohnya Chlorinde. Chlorinde ini mainnya pakai namanya Bone of Life atau BOL, yang juga karakter kayak Arachino. BOL ini dimana si karakter mendapatkan debuff mencegah karakter kalian di heal, dan BOL ini bakalan hilang jika sudah memenuhi kapasitas BOL tersebut. Setelah BOL diselesaikan terdapat efek tertentu yang kalian dapatkan. Ya cukup susah tapi worth it lah. Jadi elemen elektro ini bagus dan sering gue pakai juga seperti Pyro dan Hydro. Jadi bakalan gue taruh di tier A. Selanjutnya ada Dendro. Dendro ini bakal langsung gue taruh di tier A. Sama juga untuk menjawab kenapa gue taruh di tier A, elemen Dendro ini cukup masih sama seperti elemen yang sebelumnya gue sebut, dan dari segi karakter juga bagus-bagus seperti Kinitz, Nahida, Kirara, Kole, dan lain sebagainya. Reaksi Dendro juga sama, ada Burning, Bloom, Hyper Bloom, Aggravate, dan Spread. Mungkin salah satu tim yang sering gue pakai adalah tim Kinitz Burning yang terdiri dari Kinitz, Kirara, Mafuika, dan Bennett. Ini tim cukup sering gue pakai kalau mau kalahin bos mingguan ataupun explore khususnya di daerah Natlan. Jadi elemen Dendro menurut gue kayak layak gue taruh di tier A. Untuk sisa dua elemen ini yaitu Cryo dan Anemo, mungkin dua-duanya akan gue taruh di tier B. Gue tahu mungkin beberapa dari kalian agak kurang setuju, tapi balik lagi, ini opini gue, jadi gue yang menentukan. Untuk kasus Cryo, sebenarnya dari segi skill, beberapa karakter, ataupun gameplaynya, ada yang kurang masuk di gue, tapi beberapa ada juga yang cocok. Contohnya Escoffier. Kalau kalian ingat beberapa menit yang lalu, gue sempat salah satu tim favorit gue, yaitu Gaming, Furina, Escoffier, dan Xianyun. Sebelum rilisnya si Escoffier, tim tersebut terdiri dari Gaming, Furina, Xianyun, dan Bennett, yang sebenarnya kurang masuk aja, terutama di Bennett-nya, yang dimana Bennett sudah sering berada di tim gue yang lainnya, atau rebutan lah, dan posisi Bennett di tim tersebut agak kurang masuk menurut gue. Tapi setelah rilisnya si Escoffier, posisi Bennett bisa tergantikan. Jadi menurut gue tier B sudah cukup untuk elemen Cryo ini. Selanjutnya untuk elemen Anemo cukup masih sama kayak Cryo, tapi kalau dibandingkan dengan Anemo atau Cryo, gue bakalan bilang Cryo untuk dibilang sedikit lebih baik. Anemo ini mainnya di Swirl, jadi gabungnya antara Anemo dengan Pyro, Hydro, Electro, dan Cryo. Dari segi skill dan gameplay, karakter-karakter anime ini juga cukup bagus-bagus, kayak Kazuha, yang dimana skillnya bisa crowd control, kayak kalau musuhnya rame-rame bisa ditarik ke dalam satu area gitu. Ada juga karakter si Eva dari Natlan ini, dia mainnya Electro Charge atau Lunar Charge juga bisa jika kalian punya Ineva. Sama kayak mungkin si Xianyun kalau kalian mau main plunging attack, dan Xianyun ini juga salah satu karakter incaran gue waktu pertama kali main Genshin. Sisa karakter anime lainnya kayak Jin, Sucrose, Aizo, Wanderer, Xiao, dan kawan-kawan oke aja. Tapi tetap dari segi elemen dan main reaksi antar elemen lainnya, anime ini agak sedikit terbatas. Walaupun dari karakter-karakter seperti skill dan cara bermainnya bagus-bagus aja. Jadi itu alasan gue bilang di awal, Cryo sedikit lebih baik dibandingkan Anemo, walaupun tetap mereka berdua di tier B.
Oke, sampai juga di akhir video. Untuk pemegang tier S ini bakalan gue ambil dari tier A, yaitu elemen Pyro. Kenapa? Adapun gue ambil elemen Pyro sebagai pemegang tier S adalah dari segi gameplay dan reaksi lainnya, dan karakter-karakternya juga. Elemen Pyro bagi gue kalau dia nggak ada bakal agak kesusahan. Bayangin kalau nggak ada Bennett, Xiangling, Zephyrus, karakter elemen Pyro lainnya bakalan gimana kondisi Genshin ini. Dari gue juga elemen ini hampir ada atau hampir gue pick untuk penggunaan tim-tim gue di Genshin. Seperti gue bilang sebelumnya, kayak tim Gaming terdiri dari Gaming, Furina, Escoffier, dan Xianyun. Kinich Burning terdiri dari Kinich, Kiraram, Mavika, dan Bennett. Raiden Overlord ada Raiden, Zephyrus, Xiangling, dan Bennett. Dan juga terakhir, ini yang paling lama, Kazuha Nasional ada Kazuha, Xingqiu, Xiangling, dan Bennett. Jadi dari situlah gue menetapkan tier S jatuh kepada elemen Pyro. Oke, jadi inilah hasil akhir dari tier list elemen Genshin menurut gue. Kalau kalian kurang setuju atau punya pendapat lain, bisa tinggalkan komen dan bijak tentunya. Mungkin sekian dari video gue. Terima kasih sudah menonton.